Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama. Kali ini Aurora akan mengangkat tema balasan untuk si karmik, si pelakor, ya, si pihak ketiga di dalam hubungan kamu, di hubungan kalian. Ya, ini tentang siklus perselingkuhan, ya. Jadi ini pembahasannya tentang siklus karma yang akan dihadapi oleh mereka yang sudah berkhianat, nyakitin hati kamu, ganggu hubungan kamu, ya. Oke, kira-kira dengan tema kali ini balasan untuk si pelakor, orang-orang yang sudah memurukkan kamu di dalam situasi hubungan percintaan yang telah engkau bina. Kemudian seseorang ini datang, ya, datang dan merusak kebahagiaan kamu, upaya kamu, sehingga membuat kamu sampai kehilangan arah harus seperti apa dan bagaimana, sempat merasakan kesedihan yang cukup luar biasa, bingung banget, back of speech, ya, penggambarannya sampai itu kepalanya nggak kelihatan, bingung, hanya ketahanan iman yang jadikan kamu pegangan saat itu sampai-sampai, ya, saking bingungnya kamu menghadapi situasi, nangis siang malam, sedih, marah, emosi, merasa dihianati, ya. Pak, karma balasan untuk si pelakor, karmik pelakor. Nggak tahu kenapa intuisi semalam tiba-tiba datang untuk ini, ya. Ace of Wands. Orang yang nyakitin kamu, ngobrak-ngabrik kehidupanmu, ya. Di sini karma balasannya, ya, seperti gambar, ya, pisau menusuk sebuah cahaya, ya, akan merasakan situasi dan hal yang sama kayak kamu. Dia akan ngerasain apa yang pernah dia lakukan ke kamu. The High Priestess, kartu kedua. Di sini terlihat walaupun saat ini mungkin kamu melihat, ya, si pelakor ini kayak happy, senang, kelimpahan, mungkin kecukupan atau bla 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 lah, bisa gantiin kedudukan kamu dan bla bla bla. Tapi sebenarnya di sini dia banyak mengalami kerugian. Ada aja kerugian dan masalah yang dia alami di kehidupannya. Tuh, lihat Six of Cups gambarnya kayak gini. Ya, tergencet rezekinya, ya. Rezekinya lancar, tapi ada aja yang harus dia korbankan, ya. Dan bahkan di sini akhirnya masuk ke ranah segala sesuatu menjadi terbatas, tersumbat, bingung mau ngapain, ternyata kok nggak sesuai dengan yang diinginkan, kelimpahan, keberkahan yang dia rasakan, bebas, menang, ternyata dia nggak ngerasain itu. Oh, kartu The Empress, ya, lihat, ya, gambarnya. Ya, ternyata si pelakor ini ngerasain sama aja. Dia pikir suami kamu atau pasangan kamu, ya, atau keberlimpahan yang diambil dari kamu, ya, dia pikir sesuatu yang dia ambil dari kamu ini dulu beda. Dia pikir dia seseorang yang atau sesuatu yang mungkin akan membuat dia happy. Jadi selama ini dia ngerasain kamu sangat happy sama orang-orang yang sama kamu waktu itu. Tapi ternyata ketika dia berhasil memutus hubungan kalian dan merebut darimu sebagai pihak ketiga, ternyata dia ngerasain yang dia rebut ini sama aja, sama kayak yang lain, cuma manis di depan, pahit di belakang, PHP-in, sama aja. Jadi kalau aku lihat di sini siklus pelakor yang terdeteksi kena gencatan semesta ini, mereka juga pernah ngerasain sakit hati, pernah dikhianatin. Nah, sayang di sini mereka malah ngebalas dendam, ingin ganti, jadi pelakor aja deh kalau gitu, daripada jadi orang baik-baik malah di PHP-in, ya sudah, mending aku jadi toksik aja lah. Siapa tahu dapat keberuntungan, karena biasanya orang-orang yang rebut juga hidupnya baik-baik aja. Di sini mereka nyoba-nyoba. Ini karmiknya ini divine feminine yang keblosok.
pernah disakiti, pernah kejengklok supaya jadi orang baik dan semakin baik ya, supaya dia dihindarkan dari orang-orang yang hanya manfaatin kehidupan dia. Malah dia malah dianya putus asa, akhirnya jadi pelakor, jadi sama-sama kayak orang-orang yang pernah nyakitin dia dulu dan dia lakukan ke kamu. Ya, dia nggak ada kesengajaan sebenarnya untuk memilih siapa targetnya, tapi mau bagaimanapun apa yang dia lakukan ini sudah salah. Dan di sini aku melihat dia menyesal. Karmik ini, kartunya sadis ya. The Hanged Man. Tahu kan gambarnya tuh digantung tuh. Sesuatu hal yang menggantung. Merasa digantung cintanya, pikirannya, perasaannya aja. Berantem aja pokoknya, sengketa aja ada aja, kalau nggak sama orang yang sekarang ya sama orang yang dulu, pokoknya berabe. Kesel mungkin dia lama-lama akhirnya di sini. The Justice, kartu The Justice, kemunculan kartu karma ya. Di sini aku kayak ngerasa ngelihat ya, suami kamu, pasangan kamu yang mungkin dulu terjerat oleh karmik. Ini jika masuk ke ranah perkawanan, tapi aku lebih siklusnya ke pelakor aja ya. Ini tiba-tiba teringat kamu, pengen kembali ke kamu, pengen balikan, pengen menghubungi kamu, pengen minta maaf ke kamu. Si toksik ini juga sama, pokoknya intinya mereka di sini takut ya dengan keadaan yang menimpa mereka, jangan-jangan karma karena perbuatan mereka ke kamu, gitu loh. Ace of Swords, nggak mau gitu, dikatakan nggak mau. Aku melihat kamu itu kayak masih ada sakit hati dan ada syarat. Oke, kalau kamu ingin balikan lagi atau kamu ingin tobat insaf, nggak ke sana sini lagi, oke, aku masih bisa sih, karena aku juga ada rasa cinta, sakit hati ini kehilangan tinggal kamu. Tapi harus ada syarat. Aku lihat di hati kamu ada seperti itu diri kamu. Jadi harus ada syarat. Eight of Swords. Tapi di sini kadang-kala kamu juga masih bilang nggak bisa deh, nggak usah deh. Walaupun nggak usah saat macam-macam, aku nggak mau. Jadi di sini sampai segininya ya si karmik pelakor ini dan orang yang maskulinmu yang pergi begitu aja ini ya, membuat kamu sampai kebingungan kayak gini. Nah di sini ingat ya guys, maskulin bukan berarti laki-laki. Maskulin itu adalah orang-orang yang berenergi langit. Jadi dia yang lebih berkuasa, dia yang lebih punya banyak power, kesempatan itu, dan dia ini yang kadang gampang tergoda dengan kesombongannya sehingga menyepelekan divine feminine. Divine feminine itu juga bisa laki-laki, bisa perempuan. Intinya siapa yang hatinya lembut. Ada kan laki-laki yang di PHP perempuan juga. Dia polos, lembut kerja, di PHP tinggal selingkuh diam-diam. Berarti laki-laki ini divine feminine, energi bumi. Dia yang memberikan manfaat, sementara maskulin yang harus menjaga aman dan memberi perlindungan, tapi dia gunakan untuk menerangi yang lain gitu loh. Jadi feminin, maskulin belum tentu laki-laki perempuan ya. Gitu. Ya. Jadi di sisi lain kamu masih cinta, masih sayang, mau kalau emang dia masih balik. Tapi di sisi lain kamu juga berpikir, tapi kalau dia balik ternyata masih sama, gimana ya? Nggak mau, kamu galau. Dan situasi ini juga akhirnya sama dirasakan oleh si pecundangnya ini, gitu loh. Oke? Sekali lagi readingan ini bukan untuk membenci ya, hanya kita supaya tahu aja bahwa keadilan semesta dari Tuhan itu adil, cukup adil gitu. Dan mungkin di sini kalau kamu mendengar readingan ini dan kebetulan menyaksikan hal yang sama, itu berarti bonus untuk kamu dari Tuhan supaya kamu lega. Ternyata orang yang jahatin kamu bisa terbalas juga, tapi jangan berarti kamu di sini untuk ikut menghancurkan atau bersenang-senang tepuk tangan, jangan juga ya. Biarkan aja, kalau senang simpan aja di hati, ucap rasa syukur karena ternyata akhirnya kamu bisa menerima keadilan. Ya, intinya berusaha supaya kita nggak nyorakin yang kena hukuman ini karena jahatin kamu. Karena kan mereka sudah jadi urusan dari energi semesta yang diizinkan oleh Sang Pencipta juga ya. Two of Spears. Jadi di sini semua bergantung pada sifat dan karakter kamu sendiri ya. Kalau kamu oke, ya
oke, silahkan kamu balikan, kamu maafin si toksikmu, ya, kamu balikan sama mantan kamu, atau kamu membuka peluang kesempatan ke suami kamu untuk berbenah diri, nggak ada masalah. Kalau emang bagi kamu itu masih cukup untuk bisa diperbaiki. Mungkin di sini kamu sudah mengenal meditasi cahaya atau yoga jiwa. Siapa tahu di sini bisa membantu untuk kamu ambil keputusan. Ya, segera membuka sifat asli dan pencerahan bisa jadi. Jadi kamu optimis. Tapi kalau kamu berkata bilang tidak, aku enggak mau. Di sini karmik juga nggak bisa ngapa-ngapain. Orang-orang yang tadinya dekat dan terhubung dengan kamu juga ya pasrah nurut lah intinya sama kamu maunya apa. Sementara kalau karmiknya sendiri gimana? Nine of Cups. Pelakornya sendiri. Jadi pelakor ini merasa lega dengan lepasnya, ya, si pelakor ini dengan lepasnya hubungan dia dengan orang yang direbut dari kamu, ya, dia ada merasa lega. Semoga bisa membayar hutang karma ke kamu. Jadi kalau ada harta benda yang pernah dia orotin dari suami kamu atau dari kamu karena untuk kesenangan, dia pergi ke dukun black magic untuk merampas harta benda semua yang kau miliki supaya kamu porak-poranda. Di sini dia kena gencaran semesta karena mulai merasakan kesulitan demi kesulitan di penghidupan dia juga. Aku lihat mulai ngorot juga apa yang dia rampas. Nah di sini ketika kamu memaafkan atau kamu mau balikan dengan orang yang dia rebut, di sini dia merasa lega. Setidaknya dia merasa semoga dengan mengembalikan apa yang pernah dia rampas dari kamu balik ke kamu, itu bisa memutus siklus hutang karma dia ke kamu, ya. Jadi di sini situasi galaunya persis kak yang pernah diberikan ke kamu tapi jauh lebih parah ya guys. Kalau galaumu membangkitkan, gimana ini caranya, namanya juga ibaratnya kayak ayam kehilangan induk gitu ya, dipatahkan semangat dan cintanya oleh pelakor, tiba-tiba berubah. Sementara di sini galaunya dia malah lebih ke arah yang takut akan dosa, takut ini, aduh, kesialan demi kesialan datang ini di segala arah, kalau sampai nggak dimaafin gimana ini. Jadi ada rasa lega kalau kamu mau menerima sikap permaafan dia atau kamu mau membuat pasangan kamu balik lagi ke kamu dan melepasin dia. Jadi mau lepas tanggung jawab dia takut sudah. Ya kurang lebihnya seperti itu. Belum tentu cocok 100% ya, tapi di sini karena ini energinya general umum secara umum, tapi setidaknya di sini bisa kita jadiin himbauan aja. Seperti apa kita harus berdoa, seperti apa kita harus lebih positif supaya nggak kayak dia kayak gini ya. The Hermit. Pelakor merasa lega ya kalau dimaafkan sama kamu. Suamimu, pasanganmu atau orang yang nyakiti kamu dulu lega kalau kamu maafin dia. Kalau kamu mungkin bisa nerima dia karena menganggap semoga karma dia ke kamu terbayarkan lunas. Dan di sini sang pihak ketiga juga merasa lega kalau kamu mau maafin, setidaknya semoga di sini hidup dia membaik kembali, nggak terkena rasa bersalah kayak gitu. Six of Wands. Karena karma yang menjerat mereka saat ini ya karena kesalahan mereka ke kamu itu. Jadi salah satu dari apa yang mereka terima sekarang ya karena dia pernah jahat ke kamu, makanya mereka ini bingung gimana cara bisa menghubungi kamu supaya kamu maafin ya, supaya kamu lego dan legowo gitu mikirnya. Mereka takut situasi ini berlangsung di kehidupan mereka. Mereka udah kotos-kotos, walaupun kelihatannya senang tapi gelisah, nggak tahu apa masalahnya. Dan aku yakin kamu sudah mulai ngerasain dan paham itu. Di sini aku ngeliat kamu sudah mulai bisa move on. Walaupun masih sakit ya, tetap kalau sakit hatinya masih udah kayak luka gitu ya. Ya, udah tertusuk sembilu. Jadi rasanya kamu masih jelas kayak apa sakitnya. Tapi di sini aku lihat sebenarnya kamu mau maafin mereka. Tapi memang cuman nggak sanggup ya kalau ngelihat mereka rentang runtuh masih bersama. Ya sakit. Kalaupun mungkin dibalikin pun kamu juga belum tentu mau gitu loh.
Karena apa ya? Sulit. Jadi di sini makanya aku bilang, kalaupun kadang kamu sendiri kalau ada rasa ingin yakin memaafkan, ada rasa ingin move on, menerima sebagai takdir, tapi mau nggak mau apa yang mereka lakukan ini imbasnya, efeknya ke kamu ini cukup luar biasa. Jadi ya kamu sendiri belum bisa toh kalau disuruh 100%. Kamu sudah usaha untuk melupakan jadi bagus. Ditambah lagi mereka mau datang. Kalau bisa janganlah. Supaya kamu ini lukanya nggak kebuka kembali. Jadi kalau di sini mereka ngerasain bendu ya, ngerasain hukum timbal balik ya, harusnya mereka topatnya pada Tuhan, melakukan pencerahan, dan kemudian sadar insaf. Jangan lakukan lagi. Jangan malah kamu yang digantung, dibel, dimintain maaf, dijelek-jelekin, hanya supaya kamu nemuin mereka. Apa ini karmik ini? Pelakon. Energinya galau, energinya bingung, susah, tapi kok mau bawa-bawa kamu lagi? Mana ini? Kalau untuk masalah suami sih terserah kamu. Kalau dia memang mau balikan dan kau merasa suami kamu bisa sembuh, ya monggo, nggak apa-apa. Karena di sini aku ngeliat ada sebagian di antara kalian yang memang masih membutuhkan pertolongan ranah keuangan dari pasangan kamu ya. Ya, jadi semoga di sini memang kalau yang sudah insaf dan balik ke kamu, dia benar-benar insaf, kamu meditasi ya. Jaga afirmasi energi positif kamu, rumah kamu, kerjaan kamu, anak kamu, suami kamu, orang tua kamu, mertua kamu, siapapun. Dan putuskan tali siklus kutuk karmanya kepada pelakor-pelakor atau orang siapapun yang ganggu kehidupan kamu. Supaya kamu di sini nggak terusan sakit, nahan sesuatu. Itu sih pesannya. Jadi untuk balasan dari pelakor saat ini, pada akhirnya sama kayak kamu. Pusing, mumet dia. Nggak tahu apa yang dia lakukan. Tapi yang jelas dia merasa kayak digantung. Hidup nggak hidup, mati nggak mati. Sek guys. Seperti itu ya readingannya untuk situasi toksik karmik si pelakor kehidupanmu. Semoga bermanfaat energinya ya. Untuk Anda semakin tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Sekian dulu readingan dari Aurora. Ingat, ini bukan untuk membenci atau mendendam, tapi setidaknya kita bisa menjadi teman curhat. Siapa tahu dengan readingan ini kamu merasa bisa menjadi perwakilan sakit hatimu yang tahu perasaan kamu gimana dan kamu bisa plong. Ya, jangan lupa meditasi cahaya, penyembuhan luka batin, meditasi yoga jiwanya ya. Di live part 1 part 2 itu ada Aurora ya. Di live part 3 juga ada di menit berapa ya? 38-39 juga ada yang lebih cepat singkatnya. Dan untuk yang ingin bergabung di channel langganan silahkan, karena setiap minggu bisa dipandu untuk meditasi sama-sama ya, afirmasi positif. Karena kalau di channel langganan itu setidaknya Aurora juga ikut sedikit demi sedikit diizinkan untuk membersihkan energi toksik yang ada di tubuhmu ya. Kadang kalau kita meditasi secara umum kan Aurora cukup membimbing aja. Tapi kalau yang di channel langganan atau gabung di situ, Aurora memang punya tugas. Kadang aku ngelihat diizinkan misalnya kita sama-sama meditasi, terus ada bentuk salah satu karmik yang ada di salah satu dari sesama Aurora yang di channel langganan. Itu biasanya Aurora bantu untuk gimana supaya energi itu bisa bersih dan sehat. Walaupun ada yang nggak bisa 100%, karena apa? Karena juga ada sebagian dari kita yang ternyata masih harus menanggung penderitaan dikarenakan sedang diarahkan untuk mencapai kemajuan spirit. Ada yang sedang diarahkan supaya bisa mandiri di kemudian hari, kemudian jadi bertugas kayak Aurora. Ada yang disarankan supaya tahu apa kesalahannya di masa lalu gitu ya. Karena meditasi harus melewati tahap-tahapnya ya. Nah, tahap ciri-ciri meditasi terus berkembang Aurora sudah membahas ya di channel langganan gabung. Nah, kalau Anda sudah mulai ke tahap tahu kesalahan diri sendiri ini, nah itu biasanya sudah mulai mudah guys ya. Dan semoga di sini bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi ini readingan bukan untuk berdendam. Sekian dulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Bye bye. Salam santun selalu. Salam damai. Bye bye.